Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma dhalamuna walakin kanu anfusahum yadlimun. Ibu bapak yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas seluruh limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat, salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam dan keberkahan kepada Nabi Allah Ibrahim AS dan keluarganya. Melanjutkan kajian tafsir Al-Quran masih di surah Al-Baqarah, Bapak Ibu. Pada pagi hari ini kita akan mengkaji ayat yang ke-57. Allah SWT menyampaikan, wa dhallalna, dan kami telah menaungi, alaikum, atas kalian, al-ghamama, dengan awan putih. Wangzalna, dan kami telah turunkan, alaikum, untuk kalian, al-manna, manna, wassalwa, dan salwa. Kulu, makanlah oleh kalian, min thayyibati, dari yang baik-baik. Ma razaqnakum, apa yang telah kami rizkikan kepada kalian. Wa ma dolamuna, dan tidaklah kami menganiaya mereka, walakin, dan tetapi, kanu, keadaan mereka, angkusahum, diri mereka, yadlimuna, mereka menganiaya diri. Setelah Allah SWT menjelaskan kepada kita tentang perilaku orang-orang Israel di ayat yang ke-55-56, ketika mereka meminta untuk melihat Allah dengan mata kepala, kemudian mereka ditimpakan halilintar sehingga mereka pada meninggal. Kemudian Allah hidupkan kembali mereka dan mereka menyaksikan kejadian-kejadian itu. Di ayat yang ke-57 Allah menjelaskan kepada kita anugerah yang Allah berikan kepada orang-orang Israel yang tidak Allah berikan kepada orang lain, Bapak Ibu. Ini yang pernah diingatkan oleh Nabi Musa kepada orang-orang Israel, bahwa Allah menganugerahkan kepada mereka berbagai macam kenikmatan yang sudah kita kaji pada ayat-ayat sebelumnya. Di antara anugerah Allah yang Allah berikan kepada mereka dan tidak diberikan kepada bangsa yang lain adalah mereka diberikan al-ghamam. Ketika mereka melintasi padang pasir setelah menyeberangi Laut Merah, meninggalkan Mesir, setiap mereka berjalan, di atas mereka awan-awan putih itu senantiasa beriring, berarak mengikuti perjalanan mereka. Jadi gampangannya ya seperti Bapak Ibu ketika hujan kemudian membawa payung, memayungi. Kalau payung kan ada gagangnya kita yang pegang. Kalau ini kan awan, Bapak Ibu, kan tidak ada gagangnya.
Dan awan itu diperintahkan oleh Allah menaungi orang-orang Israel. Bisa dibayangkan berjalan di padang pasir dalam keadaan panas terik, tentu pasirnya sangat panas. Kalau tidak dipayungi dengan awan, panasnya dari atas dan bawah. Dari atas itu teriknya matahari, dari bawah pasir yang terkena panas matahari. Dan ini adalah anugerah yang luar biasa yang Allah berikan kepada orang-orang Israel. Jadi kemana mereka melangkah, maka awan-awan ini berarak menaungi mereka. Ini Allah kisahkan melalui Al-Quran agar orang-orang Israel yang menyaksikan turunnya Al-Quran di Madinah ingat bahwa nenek moyang mereka diberikan anugerah yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapannya apa? Setelah diingatkan mereka bersyukur. Setelah bersyukur kemudian bagaimana? Mereka mengimani Rasulullah, mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, wa anzalna 'alaikumul manna, dan kami telah turunkan untuk kalian al-manna. Manna ini sejenis madu yang Allah turunkan jatuh di atas tenda-tenda mereka. Jadi setiap pagi mereka akan keluar dari tenda-tendanya, kemudian akan mengambil manna seperti madu, tetapi bentuknya dalam bentuk butiran-butiran. Tinggal diambil kemudian dimakan. Ini nikmat yang luar biasa. Tidak usah ngasap begitu. Pengen makan Allah kirimi manna. Kalau sekarang kan kita pengen makan ya ngasap dulu, keluar dulu. Kalau sekarang tidak keluar ya minimal dalam aplikasinya ada yang bisa untuk manggil, yang bisa mengantarkan makanan. Ini anugerah yang Allah berikan kepada orang-orang Israel. Kemudian wasalwa, mereka oleh Allah diberikan makanan dalam bentuk salwa. Salwa ini sejenis burung puyuh. Jadi burung-burung ini oleh Allah dikirimkan mendekat ke tenda-tenda mereka. Ketika burung-burung ini mendekat ke tenda mereka, mereka dengan mudah menangkapnya, menyembelihnya, kemudian mengolahnya dan memakannya. Jadi diberikan dua jenis makanan, manna yang sejenis madu ini, kemudian salwa. Untuk minumannya nanti kita akan kaji pada ayat-ayat sesudah ini. Lah ketika Allah menjelaskan tentang makanan yang Allah kirimkan kepada orang-orang Israel, Allah menyampaikan perintah. Kulu, makanlah oleh kalian, min thayyibati, dari yang baik. Artinya manna dan salwa ini adalah jenis makanan yang baik. Ini perintahnya sama dengan ketika Allah menyampaikan kepada orang-orang beriman secara umum. Di Al-Quran surah Al-Baqarah Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum waskuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah oleh kalian di antara rizki yang kami berikan kepada kalian yang baik. Kemudian di ayat yang lain Allah menyampaikan, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah oleh kalian dari apa yang ada di bumi. Tapi harus memenuhi dua syarat kata Allah. Syarat yang pertama apa? Halal. Syarat yang kedua baik. Di ayat ini Allah langsung memberikan syarat baik, karena yang baik itu pasti halal Bapak. Di Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat yang ke-5 Allah menyampaikan, uhilla lakumut thayyibatu, telah dihalalkan untuk kalian segala sesuatu yang baik. Jadi kalau baik pasti halal, kalau halal belum tentu baik.
Belum tentu baik ini maknanya apa? Belum tentu baik pada tubuh tiap-tiap orang. Contoh yang sederhana lah, yang namanya emping itu kan halal, betul apa tidak Bapak Ibu? Tapi yang asam uratnya tinggi, emping itu pantangan, berarti kan halal tapi tidak baik bagi orang yang asam uratnya tinggi. Sambal itu manis, ini sambal manis. Sambal itu pedas. Bagi yang sehat ya halal dan baik. Bagi yang punya penyakit mah halal tapi tidak baik. Selesai makan megangi perut, kenapa Pak? Mules kayak diiris-iris. Nanti pertanyaannya, si ngongkon maem siapa kan gitu. Ini lebih menyakitkan Pak. Kalau tadi sakitnya satu perut, ini nambah lagi ke hati sakitnya. Makanya oleh Allah dikatakan makanlah yang baik. Kalau yang baik pasti halal. Kemudian Allah mengingatkan yang dimakan yang baik itu dari mana? Ma razaqnakum. Yang dimakan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebenarnya tidak bisa membuat Bapak Ibu. Kita tidak bisa membuat makanan, yang ada adalah mengolah makanan. Kita tidak bisa mencipta makanan, yang ada adalah mengubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Orang makan nasi, nasinya diambil dari gabah, beras, berasnya dari gabah, gabahnya dari sawah. Manusia hanya menanam saja, tapi semuanya Allah yang menumbuhkan, Allah yang memberikan buahnya. Kita mengolah saja. Ini diingatkan kepada orang-orang Israel dan juga kepada kita agar muncul kesadaran bahwa yang kita makan bukan milik kita, bahwa yang kita makan milik Allah. Maka karena yang kita makan milik Allah, kita diingatkan dengan kalimat ma razaqnakum. Karena yang dimakan milik Allah, Allah SWT memberikan aturan tentang tata cara makan. Aturannya apa? Yang pertama, aturan yang boleh dimakan adalah yang halal. Apa makna halal itu? Yang dibolehkan oleh Allah atau dibolehkan oleh Rasul. Ini makna halal. Lah halal ini mencakup 3 hal. Yang pertama, halal zatnya. Jadi memang yang akan kita makan zatnya itu halal. Buah-buahan misalnya itu halal. Binatang ternak kecuali khinzir, babi. Jadi binatang ternak itu dihalalkan oleh Allah. Dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 1 Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud ukhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghairu mukhillis saydi wa antum khurum innallaha yahkumu ma yurid. Wahai orang-orang yang beriman, penuhi janji-janji kalian. Telah dihalalkan untuk kalian al-bahimah, binatang ternak, kecuali yang akan Allah bacakan kemudian. Nah, di antara binatang ternak itu apa? Misalnya ayam. Ayam itu zatnya halal, maka boleh untuk dimakan. Yang kedua, syarat kehalalan adalah cara mendapatkannya. Ayam itu halal, tetapi ketika ayam itu bukan milik kita, ada ayam tetangga masuk halaman rumah panjenengan, karena jengkel wirawiri boy Pak, ora tau poyan wirawiri kan. Kadang-kadang lantai baru dipel terus naik, buang kotoran,
tidak pamit, pulang juga tidak permisi gitu. Hanya dengan kan lempar pakai sapu misalnya. Kemudian ayamnya kapak-kapakan, aduh, disembelih, digoreng, dibelah jadi 2. Separuhnya diantarkan ke pemiliknya, separuhnya untuk panjenengan. Tetangganya kaget, tumben Pak jenengan nyucuki ayam, wis gak dimaem bikin. Barang makme pragat nembe njaluk pangampura, ki mene karo panjaluk maaf ya. Apa sih? Kowe ayame sampean mau balangi sapu nuli mati. Sadurunge mati disembelih disit ya. Ini tidak termasuk halal karena mendapatkannya tidak dengan cara yang benar. Ya tidak boleh karena bukan miliknya. Halal cara mendapatkannya. Kemudian yang ketiga, halal cara pengolahannya. Ayamnya halal, dibeli dengan pemiliknya. Tetapi ketika mau digoreng misalnya, dicampur dengan makanan yang haram, maka ini menjadi haram. Minyaknya tercampur dengan minyak yang haram, maka menjadi haram. Ini diperhatikan. Sebelum dimakan, itu aturan itu dipenuhi dari awal. Kemudian syarat yang kedua, Allah menyampaikan yang baik. Jadi yang akan dimakan jelas halal. Tetapi kita lihat apakah tubuh kita menerima makanan tersebut atau tidak. Sebab ada tubuh-tubuh tertentu yang resisten terhadap makanan tertentu. Ada orang yang makan makanan dari laut misalnya, setelah selesai makan gatal-gatal. Alergi berarti. Ada orang yang makan makanan tertentu, selesai makan kemudian jadi flu. Lah ketika sakit biasanya yang disalahkan apa? Makanannya. Ketika makan kenapa tidak memikirkan terlebih dahulu? Mesti ketika orang sakit kan pertanyaannya begini, jenengan tas dahara apa Pak? Ini dalam rangka mencari kambing hitam kan waktu itu. Paling yang disembelih tadi kan kambingnya tidak hitam gitu. Kambingnya putih, di sate. Begitu selesai makan sakit, periksa, terus ngomong gara-gara makan ini Pak. Jadi menyalahkan makan. Padahal makan itu masuk dalam tubuh kita, kan kita yang nyuruh, kita yang menyuapkan, tidak ada paksaan. Jadi jangan mengkambing hitamkan nikmat yang Allah berikan pada kita. Karena kesalahannya ada pada diri kita, sudah tahu penyakitnya ini, tapi menuruti rasa ingin akhirnya makan. Makanya syarat yang kedua dipenuhi yang baik. Jadi pengennya bagaimanapun, kalau menyebabkan panjenengan sakit ya jangan dimakan. Terus teman-teman yang makan ya jangan merovokasi. Pak, enak Pak, nyicip iki Pak. Ajake siji bae. Begitu sudah makan satu, temannya bilang, "Enak kok ya Pak?" "Enak." "Siji maning." "Masa siji dok ben anak kancane siji maning." "Enak Pak, enak." "Ben ganjil Pak siji maning." Telu. Begitu sakit ditinggal bongkane sapa gelem kan gitu Pak. Ya demikian jangan dilakukan. Ini makan itu ibadah karena ada perintahnya. Lah kalau sudah terpenuhi syarat halal, syarat baik, maka diatur tata cara makannya. Kata Rasulullah, "Idza akala hadukum falyadhkur ismallah." Apabila kalian hendak makan, maka sebutlah asma Allah. Jadi sebelum makan jangan lupa bismillah. Jangan karena saking laparnya makan langsung makan. Setelah selesai makan, selesai minum, baru aduh kelalen durung bismillah. Hanya bacanya bismillahi awalahu wa akhiruhu. Ya kalau sekali-sekali boleh.
Nah, ini tiap makan kok bacanya itu terus, berarti kan lupa terus Bapak Ibu. Makanya sebelum makan baca itu. Kenapa? Yang kita makan milik Allah, maka kita ingat kepada pemiliknya dengan mengucapkan bismillah. Yang kedua, dengan mengucapkan bismillah, Bapak Ibu akan dipahalai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena makan itu ibadah. Ibadah yang mendapatkan pahala langsung. Pahala langsungnya apa? Wareg dan sehat. Pahala tidak langsungnya nanti akan dijumpai di akhirat. Kemudian yang kedua, ketika hendak makan kata Rasulullah, kulu wasrobu biyaminihi wala ta'kulu wala tasrobu bisimalihi fa inna syaitona ya'kulu wa yasrobu bisimalihi. Makanlah dengan tangan kanan, minumlah dengan tangan kanan. Jangan makan dan minum dengan tangan kiri, karena seton makan dan minum dengan tangan kiri. Gunakan tangan kanan untuk makan dan minum. Kemudian yang ketiga, yang contoh Rasulullah, makanlah dari pinggirnya, Pak. Jadi kalau habis ngaji ini nanti sarapan lengko, ini makan pinggirnya dulu, jangan tengahnya dulu. Karena engkau tidak tahu keberkahan itu turunnya di mana. Jadi boleh jadi yang Allah berikan keberkahan makanan yang tengah. Kalau langsung diambil yang tengah, keberkahannya sudah tidak ada. Jadi dari pinggirnya. Apalagi kalau Bapak Ibu makannya bubur yang panas, itu pinggirnya dulu Pak, jangan tengahnya dulu. Apalagi makan donat. Makan donat tidak bisa makan tengahnya, tengahnya tidak ada Pak. Donat satu, terus nawari temannya jenengan pengen donat. Iya. Ki mung siji, jenengan tengah ya, aku pinggire. Kowe pada be orang niat nih Pak, nawari ini tengah sing laki apa-apa nih. Ini disuruh dari pinggir. Kemudian aturan berikutnya apa? Ketika makan bersama dengan makanan yang sudah disiapkan, aturannya ambillah makanan yang terdekat. Jadi jangan mengambil yang jauh. Muncul pertanyaan, Pak, sing perek sambel primen itu Pak? Sing adoh ayam goreng, ya tinggal bilang yang sebelah sana, Pak, kowe umpan menelen, dijoli kan, umpan, ijol-ijolan tempat yang ada lauknya. Lah sekarang kalau yang jauh misalnya tadi ayam goreng, yang dekat sayur. Bapak Ibu misalnya pakai pakaian yang agak besar. Ketika kemudian nyelonong ke tempat yang jauh, itu pakaiannya masuk ke sayur. Nanti bisa ada sayur rasa pakaian gitu kan. Makanya diatur oleh Rasulullah, ambil yang dekat. Kemudian aturan berikutnya apa? Kalau satu tempat makan, kalau satu porsi makan bisa untuk makan 3 orang, jangan dimakan sendirian. Jadi misalnya beli lengko kok porsinya jumbo. Kalau dimakan sendirian, selesai makan megap-megap Pak. Padahal belum minum. Kayaknya cukup 3 orang. Yuk barengan baik gitu kan, 3 orang. Kalau satu bisa dimakan 2 orang, dimakan 2 orang. Nah, kalau pas porsi panjenengan, ya sudah silakan dimakan panjenengan. Maka memang yang paling pas itu yang ngambil sendiri sesuai dengan kapasitas masing-masing. Mungkin ukuran tubuh sama, tapi kapasitasnya kan bisa beda-beda Pak. Makanya tidak usah mencela, tidak usah ngawasi orang. Datang ke resepsi kok ngawasi orang, kayak wong mame akan men ya, tidak usah. Kan luasnya beda-beda. Tinggi sama luas kan bisa beda Pak. Ada yang kayak wong mame sitik nemen ya, ya biarkan saja memang kapasitasnya segitu. Kita itu diundang untuk prasmanan, untuk resepsi, bukan jadi pengamat orang makan. Ngamati, kek Pak kalian orang tenggeh. Piringnya orang koton.
Ya memang kapasitasnya segitu ya tidak masalah. Karena memang kemampuannya segitu. Aktivitasnya banyak sehingga butuh energi yang banyak, maka makanannya pun ya banyak. Yang berikutnya aturannya apa, Bapak? Dilarang mencela makanan. Kalau suka dimakan, tidak ya jangan. Jangan makan bilang tidak enak, nambah lagi. Begitu pulang bungkus ya, mungkin cari orang enak kan ini nyeluk bungkus. Jangan mencela makanan. Kemudian ketika Bapak Ibu makan, ada yang jatuh, masih bisa diambil, masih bisa dibersihkan, buang yang kotor, kemudian makan yang masih bersih. Misalnya makan bakso, jatuh, nah, bawahnya lantainya keramik misalnya, kan masih bisa diambil. Tapi kalau yang tumpah kuahnya, lantainya pasir, ya tidak usah diambil. Bagaimana ngambilnya? Iya, sekali lagi kita tidak pernah tahu makanan mana yang diberkahi. Boleh jadi yang jatuh itu yang diberikan keberkahan, tapi dibersihkan dulu. Ini aturan. Kemudian aturan berikutnya apa? Berhenti makan sebelum kenyang. Kadang-kadang saking enaknya kelalen, nambah maning. Wargen begitu antop metu banyune kan. Ini kayak zaman puasa waktu kecil kan, Pak. Begitu adzan maghrib langsung yang di meja dimakan semua. Terus orang tuanya bilang, "Mana maghrib, Bu?" "Engko ya, Bu." "Bisane wareg nemen lah dimaam kabeh." Berhenti makan sebelum kenyang. Sisakan untuk minum, sisakan untuk bernapas. Jangan sampai menggeh-menggeh gitu kan. Setelah selesai makan, kemudian berdoa kepada Allah. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan wa makfiyin wala muwadda'in wala mustagna anhu rabbana. Mau makan ingat kepada Allah, selesai makan memuji Allah Subhanahu wa taala. Lah, setelah selesai makan menjadi tenaga, gunakan tenaganya untuk mentaati Allah. Itu namanya orang yang bersyukur. Jangan makanannya dari Allah. Ketika makan ingat kepada Allah, selesai makan ingat kepada Allah, tetapi ketika jadi tenaga tidak mau mentaati Allah, berarti tidak termasuk orang-orang yang bersyukur. Ini pelajaran yang bisa kita ambil dari Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-57. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-57. Akhirnya marilah kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.